Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Tajwid 5 menit. Dan di video kali ini mari kita bersama-sama melihat kembali, membaca kembali kitab Riyadul Bari'ah yang sekarang sudah di halaman 17. Setelah kemarin membahas tentang bab hewan, bangkai hewan, mana yang halal, mana yang suci, bagaimana cara menjadikannya halal gitu ya. Kalau misalnya hewan sembelihan, nah tadi kemarin sudah dibahas. Lalu kita sudah membahas tentang perabot-perabot, itu mana yang suci, mana yang tidak boleh. Silahkan ditonton video sebelumnya. Babu nawakidul wudu'i, sedangkan pada bab ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang membatalkan wudu. Nawakiduhu arba'atun, yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awalu khuruju syai'un minal kubuli awid duburi. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ataupun juga dari kemaluan belakang. Nah, itu baik dari kubul ataupun juga dubur ada yang keluar nih. Baik itu cairan, batu. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Angin misalnya ya. Baik benda padat, benda cair ataupun juga benda gas. Itu tetap membatalkan wudu kalau keluarnya dari kubul ataupun juga dubur, dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Ila maniyah syaksil khariji minhu awala marroh, kecuali mani yang keluar pertama kali gitu ya. Khusus ini mah mani yang keluar pertama kali, maka itu tidak membatalkan wudu tetapi jadi mewajibkan mandi wajib begitu ya kalau di sini. Wasania zawalut tamyizi, dan yang kedua ini adalah hilangnya kesadaran. Awareness gitu ya. Bijununi awsakrin, misalnya karena gila gitu ya, karena kerasukan. Awsakrin atau pingsan misalnya, karena pingsan gitu, atau karena apalagi tiba-tiba gila misalnya seperti epilepsi gitu ya. Aw marodin aw naumin, atau karena sakit misalnya, karena epilepsi tadi misalnya hilang kesadarannya. Nah itu bisa membatalkan wudu. Aw naumin, atau karena tidur. Kecuali ila miman nama mumakinan mak'adahu min makorihi, kecuali kalau misalnya ada orang yang tidurnya itu tidak sambil duduk nih, pantatnya itu tidak berpindah gitu ya, tempat duduknya itu tidak berpindah, dia aja di situ pas duduknya, pantatnya nggak ngangkat gitu, terus tempat duduknya juga tidak berpindah. Nah itu tetap tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya tidur gitu, tiduran, itu bisa membatalkan wudu. Itu yang kedua ya. Wasalisu, dan yang ketiga mula masatur rojula lil mar'ati al ajnabiyati. Yang ketiga itu apabila bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu non muhrim ya. Jadi misalnya kalau sama ibu itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya sama tetangga gitu yang sudah dewasa, yang sudah balik dan bukan muhrim, nah itu bisa membatalkan wudu. Misalnya sama orang yang bukan saudara gitu. Tapi membahas mahram ini panjang juga ya, mungkin bisa silakan bertanya langsung kepada guru-guru, para asatidz, kepada pengajian, siapa aja sih mahram kita dan apakah ajnabiyah itu siapa aja. Kalau misalnya sama istri juga itu masih membatalkan wudu juga ya. Di sini tergolong ajnabiyah karena kan istri itu bukan secara mahram, bukan mahram kita gitu. Kita mahram begitu ya. Min ghairiha ilin, tanpa ada penghalang gitu ya. Misalnya kita lagi lewat nih di pasar, tiba-tiba ada misalnya laki-laki, ada perempuan kesenggol gitu ya. Atau nah itu bisa membatalkan wudu. Nah kita nggak tahu itu siapa gitu, terus sudah dewasa juga. Baina jildaihima, antara dua kulit tersebut tidak ada yang menghalangi, kecuali terhalang misalnya baju gitu, atau terhalang tembok gitu. Walau kana kulamin huma haroman, walaupun misalnya kenanya itu sama nenek-nenek yang udah pikun, itu tetap aja membatalkan wudu. Au hasolatil mulamasatu, atau begoiri ikhtiar, atau bersentuhannya ini karena nggak sengaja gitu kesenggol. Nah itu batal juga. Wayan takidu biha wudu'a kula minhuma, dan ini perbuatan seperti ini atau
hal yang membatalkan ini bisa membatalkan kedua-duanya. Yang bersentuhan itu batal dua-duanya. Warrobi'u, dan yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul, kubul gitu, bagian penis kalau laki-laki, atau vagina perempuan. Nah, itu menyentuhnya itu bisa membatalkan wudu ya, al adami, manusia, tapi kubulnya manusia, au hal koti duburihi, atau lingkarannya, bundernya. Kalau di sini, kalau dubur itu kan ada lingkarannya tuh yang berkerut seperti itu. Nah, itu juga membatalkan wudu kalau kita menyentuhnya. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan itu kalau kata guru saya itu, kalau misalnya kita menekan tangan kita di atas meja, nah bagian yang tidak terlihat itulah telapak tangan gitu ya. Begitu untuk mengetahui bagian telapak tangan. Kalau belakang tangan itu tidak membatalkan wudu ya. Tapi kalau misalnya dengan ajnabiyah, ya itu jadi bersentuhan, jadi batal gitu. Kalau misalnya anak kecil gitu, kita megang nih, nah kita yang megangnya itu jadi batal wudunya gitu ya, bibatinil kafi. Atau misalnya kita bila hasili walau ma'asahwi, walaupun tanpa sahwat dan tanpa ada penghalang gitu, nggak pakai sarung tangan gitu megangnya. Nah, itu bisa jadi membatalkan wudu. Walau ma'asahwi, meskipun tanpa ada sahwat, awil ikrohi, atau karena nggak sengaja atau kepaksa gitu, kepaksa harus megang, aduh ini anak lagi ngompol gitu ya, kepaksa harus dibasuh. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Wayan takidu bihi wudu al-masa, maka hal ini bisa membatalkan orang yang menyentuhnya. Fakot ila in kanal masa baina rojulin wa unsa ajnabiyah, kecuali dua-duanya udah ajnabiyah nih. Menyentuhnya itu ya yang udah gede, dan yang menyentuhnya udah gede, udah balik gitu, dan bukan ajnabiyah. Yang disentuhnya juga sama, udah balik dan ajnabiyah. Nah, itu dua-duanya jadi batal. Fayan takidu bihi wudu ahuma kama sabak, maka ini bisa membatalkan wudu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bersentuhan kulit biasa aja, meskipun bukan dengan telapak tangan, kalau sama ajnabiyah batal ya. Ini gitu. Ini dalam hal menyentuh kemaluan juga jadi otomatis batal juga kalau bersentuhan dengan ajnabiyah. Baiklah teman-teman semuanya, wa yahrumu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.